Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat Waalaikumsalam. datang. Selamat bergabung di Zoom Meeting Buku Kerja 1 edisi 17 September 2022. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kali ini kita membahas tentang menyusun keinginan dan mewujudkannya. Kayak gitu ya. Eh, Kemarin kita membahas tentang keberlimpahan. Sekarang bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan keberlimpahan itu. Nah, sebelum saya mulai, saya minta Anda untuk menuliskan apa yang ingin Anda wujudkan yang menurut Anda itu sangat penting. Silahkan Anda tulis. Saya beri waktu berapa menit ya? 10 menit. Oke. 10 menit. Silahkan tulis apa yang ingin Anda wujudkan. Oke, saya tulis di papan tulis. Keinginannya satu apa berapa, Pak? Terserah, nggak ada aturan. Apa yang ingin Anda wujudkan?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ditulis teman-teman semua? Sudah, Pak, sudah. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Apa sih? Raise hand yang sudah. Pakai Nurul. Nurul baca, Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu, mewujudkan rumah impian yang pertama sekaligus rumah tafid, rumah sehat, basic Cukup, dari cukup. kegiatan. Cukup. Ya, Pak. Keinginan nomor 1 mewujudkan rumah impian. Ya, benar ya? Ya, Pak. Oke, perhatikan. Kita belajar dari sini. Terus rumah impian, terus apa lagi? Sekaligus rumah tafid, rumah sehat yang menjadi basic dari kegiatan dakwah dan pengobatan Tibun Nabawi. Oke, baik. Bentar ya. Menarik nih. Jadi, seringkali sebelum keinginan itu nyampe ke langit, kita membatalkan keinginan itu sendiri. Seringkali ya. Seringkali sebelum keinginan itu nyampe ke langit, minta sama Allah, kita sendiri yang nggak sadar membatalkan. Apa itu membatalkan? Oke, perhatikan. Membangun rumah impian, benar? Tadi siapa Bu Nurul ya? Ya, Pak. Membangun rumah impian, terus? Sekaligus rumah tafid, Pak. Oke, sekaligus rumah tahfiz. Udah itu dulu deh ya. Rumah tahfiz ya? Iya, Pak. Tahfiz. Oke, baik. Perhatikan teman-teman semua. Rumah itu tinggal ada di mana? Ada nggak keterangan di situ? Nggak ada ya? Belum. Oke. Lokasi. Artinya nggak jelas lokasi di mana. Yang kedua, luasnya berapa luas? Nggak jelas juga, benar? Ya, Pak, belum ditulis tapi sudah ada Oke. bayangan. Yang ketiga, masuk mobil apa enggak? Enggak jelas juga. Benar nggak? Benar? Ya, Pak. Belum. Belum ada kan? Kemudian, nilainya berapa? Atau harga berapa? Enggak jelas juga ya? Belum dirinci. Oke. Yang saya maksud keinginan untuk diwujudkan, kalau diwujudkan berarti harus jelas dong. Karena kan diwujudkan bentuk fisik, bukan imajinasi. Ngerti? Ya, Pak. Nah, itu yang salah. Ketika Anda tidak siap untuk diwujudkan, karena masih berupa angan-angan. Dipahami? Ya, Pak. Oke. Buat yang lain tolong perbaiki. Saya ingin naik income. Income berapa? Naik income 100 rupiah mau? Paham ya? Buat teman-teman juga yang lain. Jadi, jelas saya ingin membangun rumah, lokasinya di sini, luasnya segini, bisa masuk mobil, nilainya sekian. Misal, jelas. Sehingga pikiran juga ngerti, oh maksudnya ke sini. Kayak gitu ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Yang lain tolong diperbaiki. Baik, terima kasih ya Bu Nurul. Bu Nurul. Makasih kembali Pak Sofyan. Sama-sama. Jadi karena kita ingin mewujudkan, yang namanya mewujudkan tuh harus ada sensasi fisiknya. Nah, Berarti salah dilengkapi satu ya, alasan Pak. kenapa impian sulit diwujudkan, karena memang tidak untuk diwujudkan. Nggak sadar. Oke, tidak untuk diwujudkan. Masih ada dalam imajinasi aja.
Nih, Kak Ros Aceh, keinginan saya menunaikan ibadah haji plus bersama keluarga. Keluarganya berapa orang? Keluarga inti, keluarga besar. Enggak jelas. Paham ya? Ini enggak jelas. Lunas amanah bulan ini. Punya majelis serta punya rumah tafis di depan rumah. Enggak jelas. Amanah apa? Berapa nilainya? Kayak gitu. Jadi tulis yang jelas, yang rinci, sampai memang benar-benar siap diwujudkan. Hana ingin hidup bahagia dan berlimpah, ini nggak jelas. Hana melihat orang lain tersenyum, jadi seneng nggak, jadi bahagia nggak, Hana? Kayak gitu ya. Lunas seluruh amanah tahun ini nggak jelas nih amanahnya berapa. Punya rumah pribadi yang nyaman dan luas, nggak jelas juga nyaman dan luasnya berapa. Punya penghasilan bersih 5 juta per bulan, ini jelas. Punya pasif income lahan, ini nggak jelas nih. Rumah dan lain-lain yang menghasilkan tiap bulannya, ini nggak jelas. Haji dan umroh, ini nggak jelas juga nih. Siapa yang haji, siapa yang umroh, siapa yang haji dan umroh. Suami makin sayang, ini juga nggak jelas. Anak-anak makin soleh, nggak jelas juga. Akur, nah akur udah jelas nih. Umur yang berkah bermanfaat, nggak jelas juga. Kayak gitu ya. Jadi Anda bingung gitu kan, pikiran Anda juga bingung. Memiliki pendapatan selain gaji dengan tambahan income 5 juta per bulan. Nah, ini jelas. Ingin umroh bersama suami, jelas 2 orang berarti yang umrohnya. Ini jelas. Ingin sehat panjang umur dan mempunyai rumah lagi, penghasilan 50 juta per bulan. Ini nggak jelas nih. Nggak jelasnya di sehat panjang umurnya. Sepanjang apa umurnya? Bagi orang yang meninggal di usia 30 tahun, maka 40 tahun itu udah panjang umur. Sehat terus maksudnya. Oh, sehat terus ya. Memiliki keluarga yang selalu bahagia, berlimpah rezeki, barokah, dan rahmat. Ini nggak jelas, Bu Herna Heri. Memiliki anak-anak yang selalu bersyukur kepada Allah, nggak jelas. Ingin memiliki suami dan anak yang soleh, ini nggak jelas ini. Nggak jelas. Tapi kalau misalkan suami berkata santun, berkata jujur misalkan, itu jelas tuh. Tapi soleh itu kan luas banget. Saya ingin menyelesaikan digital online dengan cara boot sesegera mungkin. Sesegera mungkin ini nggak jelas juga nih. Saya nggak paham ya digital online dengan cara boot, nggak paham. Jadi saya nggak bisa komentar sebenarnya. Makin dekat dengan Allah, makin cinta pada Allah. Ini juga nggak jelas patokannya. Suami segera lolos berkas honor menjadi pegawai PPPK di tempatnya bekerja. Fokus aja suami menjadi pegawai PPPK. Amanah lunas semua, ini nggak jelas nih. Punya penghasilan minimal 10 juta per bulan. Anda nulisnya jangan minimal. Punya penghasilan 10 juta atau lebih setiap bulan. Jangan fokus ke minimal, fokus ke lebih. Semua amanah lunas bulan ini, enggak jelas juga. Ingin sehat, berkah, berlimpah, enggak jelas. Ikhlas menerima semua keadaan. Ini kalau saran saya, udah aja saya menjadi pribadi yang ikhlas. Udah gitu aja. Jangan fokus kepada semua keadaan. Sebab pikiran ketika menyebut semua keadaan, biasanya keadaan baik, keadaan buruk. Tapi fokus kepada ikhlas aja. Memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terus bertambah, ini enggak jelas. Saya ingin mempunyai income 9 digit, ini enggak jelas juga. 9 digit itu nilainya berapa? Finansial datang secara terus-menerus, enggak jelas. Amanah lunas bulan ini enggak jelas juga. Menjadi mentor behind design Januari 2024, ini jelas nih. Hafal juz amma, ini jelas nih. Suami punya income 20 juta per bulan, ini jelas nih. Nurul Unami, jelas nih. Jelas keinginannya. Menguliahkan anak pertama sampai lulus dengan mudah dan menyenangkan. Lulus apa? Ditulis, lulus apa? S1 kah gitu loh. S2 kah? Menyekolahkan anak kedua di SMA dan kuliah sampai lulus dengan mudah menyenangkan. Penghasilan berlimpah.
Penghasilan berlimpah enggak jelas, rumah besar enggak jelas. Saya ingin mempunyai income 9 digit, ini enggak jelas nih. Hidup sehat berlimpah juga enggak jelas. Umroh bersama anak di tahun 1445 Hijriah. Nah, anaknya ada berapa? Bebas finansial, ini enggak jelas. Keluarga yang bahagia berlimpah, ini enggak jelas nih teman-teman. Punya rumah enggak jelas. Ingin sekali anak nomor 4 lulus tes masuk universitas negeri. Oke, ya udah langsung aja anak saya kuliah di sana gitu ya. Kayak gitu ya, promosi pangkat ini nggak jelas juga. Jadi bikinlah yang jelas, terukur. Apa itu yang jelas, teman-teman semua? Impian yang jelas, ada ukurannya, ada bentuk fisik. Ada bentuk fisik. Atau ukurannya. Masuk ke perguruan tinggi negeri, masuk ke PTN. PTN apa? Sebutin. Anak saya kuliah di Unpad, misal. Nah, sebenarnya imajinasi itu ada bentuk fisiknya. Misal, membayangkan anak memakai alma mater Unpad, misal. Oke, ada bentuk fisik atau ada ukurannya. Itu jelas, teman-teman semua. Kemudian ada nilainya. Ini nggak mesti semuanya begini ya. Maksudnya itu ada poin-poin ini, ada nilainya. Kayak gitu. Kemudian ada gambarnya, jelas gambarnya. Karena bahasa pikiran itu bahasa gambar. Nah, ini saran saya teman-teman semua, kan Anda tulis keinginan. Anda jangan mengulang kata-kata keinginannya. Contoh, Fitri Ratnapuri, ingin menikah, inginnya dicoret. Kenapa? Kalau Anda ingin menikah tahun 2022 ini, Anda benar-benar ingin, tapi belum menikah, ingin aja terus. Ini salah fokus namanya. Jadi Anda fokus ke menikah tahun 2002 ini dengan pria single, soleh, mapan, sehat jasmani, dan rohani. Walaupun ini nggak jelas juga ya, yang disebut single soleh itu gimana. Kalau single jelas, berarti kan dia tidak sedang dalam pernikahan. Soleh nggak jelas, mapan nggak jelas. Mapan menurut dia, mapan menurut Mbak nggak beda. Mapan seperti apa? Bahkan mapan di tiap waktu berbeda. Kayak gitu. Sehat jasmani rohani. Nah, ini nggak jelas juga, ambigu ini. Dapat income 200.000 per hari. Ini jelas nih. Ini apa nih? KMBL. Saya nggak paham ya KMBL. Lunas utang 20 juta sampai dengan bulan 10. Nah, ini jelas nih lunas utang saya. Nah, kalau saran saya, kalau Anda pengen lunas utang 20 juta, fokusnya bukan ke hutang. Berarti Anda punya uang di bulan sekian-sekian. Misal, Anda hitung aja tuh dari sekarang. Kalau Anda pengen income 200.000 per hari, berarti supaya hutang ini lunas di bulan 10, tambahin income Anda. Fokus ke situ. Punya NMAX senilai 30 juta. Ini jelas nih. Memiliki rumah. Ini kebeli, hapus saran saya. Anda fokus aja pengen memiliki rumah. Memiliki rumah di Arca Manik senilai 800 juta. Maret 2023. Tipe 75, luas tanah 120. Airnya bersih. Puri Arca Manik. Ini jelas nih, bagus. Masuk penghasilan bersih per bulan 50 juta mulai Desember 2002 dari Google Ads. Oke, ini. Nah, ini nih. Hutang 150 juta terlunasi. Saran saya, Anda jangan fokus di hutang. Kalimat pertama ini. Berarti kalau seandainya Anda di bulan Desember lunas 2022, maka di bulan Desember itu Anda memiliki total uang 150 juta. Itu aja. Atau Anda memiliki tabungan senilai 300 juta di bulan Desember 2022. Saran saya begitu. Kenapa? Karena 150 buat bayar utang, 150 lagi buat Anda. Nah, ini kalimat 4 nih salah nih. Segera umroh VIP, segera. Jadinya pengen segera mulu. Udah aja hapus segeranya. Umroh VIP bareng Magnis Februari 2023.
orang tua, adik, kakak, mertua. Nah, ini disebutin berapa orang, udah fokus ke berapa orang saja. Rutin baca Quran 1 juz per hari mulai tanggal 26 September 2022. Oke. Nah, ini Sutiah salah lagi. Saya ingin merenovasi rumah. Jadi Anda hanya ingin doang. Saran saya, Anda merenovasi. Saya merenovasi rumah. Oke. Sekian. Nah, ini nilainya berapa? Nilai renovasi ini berapa? Sebutlah misalkan 30 juta misal. Berarti jadi dari sekarang dihitung. Anda udah punya hitungan dari sekarang. Lunas hutang rumah, lunas hutang bank. Nah, ini perasaan tadi saya udah bilang deh ya. Anda jangan nyebut hutangnya lagi. Fokus aja ke uangnya ya. Ini logikanya nih, kalau Anda hutang 295 ditambah dengan 145, punya uang 600, tinggal tambahin. Berarti Anda pengen punya duit berapa? Kayak gitu. Insya Allah 2023 di bulan Januari saya punya mobil dan rumah sendiri tanpa tanda hutang riba. Ini nggak jelas nih Puspa Dewi. Oke, ini nggak jelas. Sekali lagi dibikin jelas. Mapan materi itu apa sih? Nggak jelas. Sepanjang pikiran juga bingung, pikiran nggak punya motivasi untuk mewujudkan. Oke, Puspa Dewi suaranya dibuka. Halo Puspa Dewi. Puspa Dewi ada? Oke, ini Puspa Dewi kayaknya mungkin kesulitan kali ya untuk bersuara. Saya merenovasi rumah yang saya tempati dengan biaya 200 juta. Nah, berarti Sutiah memiliki tabungan senilai 200 juta untuk biaya renovasi rumah di Jalan Petani Gang Ilalang. Kayak gitu ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Puspa Masih Dewi udah- tadi. Iya, maaf tadi saya nggak bisa bukanya Pak, sekarang udah bisa Pak. Gimana Pak bagusnya Pak untuk kata-katanya Nah, Pak? lihat nih. Insya Allah tahun 2023 di bulan Januari saya punya mobil dan rumah sendiri. Itu mobilnya harganya berapa? Mobilnya merek apa? Warnanya apa? Rumah sendiri harga berapa? Ada di mana? Luas berapa? Paham? Oh iya paham Pak. Oke. Hmm. Kalau saya baca chattingan Anda, kadang-kadang bingung ini kenapa pada masih salah ya? Kan udah dijelasin. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Sip. Coba Anda perbaiki lagi teman-teman semua. Perbaiki lagi. Sayang kalau seandainya dari awal ini udah salah. Nanti ke depannya Anda bingung. Kalau Anda masih salah juga, saya pengen mengoreksi sedikit teman-teman semua. Jadi gini teman-teman. Anda akan memahami materi ini kalau Anda anggap materi ini penting. Kalau Anda tidak menganggap materi ini penting, hebat kalau Anda bisa paham. Kenapa? Karena pikiran mengabaikan. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda, materi ini penting atau tidak? Jawab di kolom chatting. Perhatikan, ini jebakan nih. Oke, saya lagi nunggu jawaban Anda dulu ya, supaya nggak mengganggu saat Anda ngetik. Perhatikan. Pernyataan penting, perhatikan teman-teman semua. Ketika Anda menyatakan penting, mungkin nggak seseorang mendengarkan YouTube, katakanlah mengikuti seminar online ini sambil tiduran? Mungkin nggak?
sambil tiduran padahal dalam kondisi sehat. Menurut Anda mungkin nggak orang mengatakan bahwa materi ini penting, tapi menyimaknya sambil tiduran padahal dia sedang sehat? Nggak, mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jadi yang disebut pernyataan teman-teman semua, oke, saya kasih tahu kepada Anda, ini rahasia belajar teman-teman. Ini rahasia belajar ya. Ini saya hapus dulu. Oke, bentar ya. Ini saya hapus karena kalau saya naik turun ke bawah, tidak semua dari Anda yang bisa ngikutin. Jadi ini saya hapus. Oke, ini perhatikan ya. Ini masalah atensi. Atensi. Atensi sama dengan perhatian. Perhatian adalah titik fokus pikiran. Pikiran akan memperhatikan. Jadi ini sebenarnya bahasa pikiran teman-teman semua. Yang dimaksud atensi atau perhatian adalah pikiran. Pernah nggak Anda melupakan sesuatu? Lupa dengan sesuatu sebenarnya tidak menjadi perhatian. Tidak menjadi atensi. Atau ada yang lebih penting dari itu. Pikiran teredukasi bahwa sesuatu itu penting. Salah satunya betul dari ucapan. Oke, ini penting. Tapi juga dari sikap atau gestur. Oke, dari sikap. Ketika Anda sedang menganggap sesuatu itu penting, maka ucapan Anda menyelaraskan. Oke, itu dulu. Pertanyaan saya, apakah cara Anda menyimak materi ini, ucapan, sikap, atau gestur Anda sudah merasa bahwa ini sama-sama penting? Apakah Anda menyimaknya dengan baik, gestur Anda baik, sikap Anda baik saat Anda belajar? Sekali lagi, ini akan menjadi sugesti kepikiran. Kalau seandainya Anda sikapnya tidak baik, ingat, baik tidak baik persepsi Anda loh ya. Baik tidak baik persepsi Anda. Sikap Anda, menurut Anda belum baik, misal, maka pikiran juga akhirnya tersugesti, ini sebenarnya tidak terlalu penting. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, di balik ini, apakah saya merasa layak? Nah, ini nih, saya merasa layak. Kenapa? Kalau seandainya Anda menganggap bahwa ini ilmu penting, tapi Anda menganggap saya tidak pantas dapat ilmu ini, saya tidak layak mendapatkan ilmu ini juga sama saja mensugesti kepikiran, ini jadi tidak penting. Contoh, pembahasan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu penting teman-teman semua. Tapi tidak semua di antara kita merasa layak untuk mengetahui itu. Itu mah urusan mereka, benar nggak? Di berita tuh dulu di TVRI ada tuh pembahasan program-program pemerintah. Saya nggak terlalu antusias nonton. Kenapa? Saya ngerasa masih kecil ngapain. Nah, sayanya ngerasa nggak layak sehingga ya akhirnya nggak penting. Nah, saya peringatkan ada orang yang menutup kamera. Nah, ini nih, menutup kamera karena merasa tidak layak dilihat. Menutup karena tidak layak dilihat. Tidak layak apa? Rumahku jelek, tampangku jelek. Benar nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Bukan karena jaringannya jelek. Bukan. Tapi karena tampangku jelek, rumahku jelek, background belakangku jelek, Anda ngerasa tidak layak. Paham?
Sehingga Anda berharap jadi penonton, tidak mau jadi pemain. Oke. Saya tidak memprotes Anda buka kamera atau tutup kamera. Kenapa? Karena saya nggak tahu juga alasannya apa. Bisa jadi karena jaringannya jelek. Jaringan jelek memang disarankan tutup kamera, teman-teman semua. Sekali lagi, jaringan jelek disarankan tutup kamera. Nah, tapi ada orang yang jaringannya bagus, merasa tutup kamera karena merasa, oh ini aku jelek nih, tampangku. Sekali lagi, tidak semua di antara Anda seperti itu. Tidak semua di antara Anda seperti itu. Tapi ada orang yang menutup kamera karena tidak merasa tidak layak. Nah, ini yang saya maksud, sebenarnya dia nolak. Ini nggak penting. Mungkin bagus, tetapi buat dia nggak penting. Nggak selaras. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi sekali lagi, saya tidak melarang Anda untuk tutup kamera karena saya juga tidak tahu alasannya. Tetapi saya mengingatkan, jangan sampai di antara Anda yang merasa minder sehingga tutup kamera, nggak sadar minder adalah menolak. Menganggap bahwa ini tidak penting. Oke? Nah, tuh kurang pede, Pak. Tuh. Ada yang kurang pede siapa Selasih itu kan? Nah, Lisna Nurasia, apa sulitnya? Tinggal pakai jilbabnya. Oke. Apa sulitnya? Anda siap belajar gitu loh. Tinggal pakai jilbabnya. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi poinnya adalah bukan dilarang tutup kamera. Ingat, bukan. Saya enggak nyuruh Anda untuk buka kamera ya, enggak. Tetapi sekali lagi, sikap, gestur, keputusan mesti selaras. Baik. Lanjut ya. Saya hapus lagi. Oke. Jadi teman-teman semua, keinginan Anda mesti jelas. Ada ukurannya. Terima kasih ya, Bu. Ada ukurannya ya. Nih, contoh. Keinginan itu kita bagi-bagi dulu teman-teman semua. Ini nulis keinginan aja banyak yang salah coba. Apalagi mewujudkannya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman semua, keinginan itu ada yang keinginan. Anda pernah nonton film video 9 rekening kehidupan? Siapa yang belum nyampe ke 9 rekening kehidupan? 9 rekening kehidupan. Oke, kalau belum berarti nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa. Jadi teman-teman semua, ini keinginan yang harus Anda wujudkan. Bisa jadi ini menyangkut ke diri sendiri. Anda punya keinginan untuk diri sendiri, benar nggak? Bisa jadi juga ini menyangkut dengan orang lain. Oke. Diri sendiri ataupun orang lain, baik diri sendiri maupun orang lain, ini menyangkut satu, bisa jadi Anda ingin pencapaian finansial sebagai syarat. Benar? Anda ingin punya rumah. Oh enggak, rumah bukan finansial, ini finansial. Anda ingin punya pendapatan. Yang kedua, bisa jadi juga ini menyangkut tentang benda-benda, kepemilikan benda-benda. Anda ingin punya motor, Anda ingin punya mobil, Anda ingin punya rumah, itu benda-benda teman-teman semua. Bisa jadi juga keinginan itu berupa pengalaman. Pengalaman sama dengan Anda bepergian. Anda pengen umroh, Anda pengen jalan-jalan, sebenarnya itu adalah pengalaman. Apa yang ingin Anda alami? Oke. Itu bepergian. Nah, atau ada juga pengalaman termasuk juga saya pengen kuliah di, nah itu pengalaman tuh. Ini nggak bisa
nggak ada ukuran fisiknya kalau pengalaman. Oke. Nah, ada lagi teman-teman semua berkaitan dengan kondisi fisik. Kondisi fisik Anda. Saya ingin berat badan saya menjadi sekian. Saya ingin tinggi badan anak saya menjadi sekian. Itu kondisi fisik. Saya ingin saya menjadi sehat. Saya ingin macam-macam lah. Kayak gitu. Jadi keinginan Anda itu masuk yang mana nih? Apakah Anda ingin finansial atau benda-benda yang ingin Anda miliki? Atau pengalaman atau kondisi fisik? Oke. Atau kondisi non-fisik. Kondisi non-fisik. Contoh, suami perhatian. Itu kondisi non-fisik. Oke, kondisi non-fisik. Anak cerdas, itu kondisi non-fisik. Oke, anak cerdas kondisi non-fisik. Kemudian, saya merasa bersyukur, selalu bersyukur, kondisi non-fisik. Sampai di sini, paham teman-teman semua? Kalau paham, ketik paham. Oke, kalau paham, ketik paham. Maaf, saya izin minum dulu. Nah, sekarang tugas Anda tulis lagi, Anda tulis seperti ini, bagan seperti ini, keinginan diri sendiri, orang lain. Itu keinginan Anda tuh masuk kemana tuh? Contoh, Anda pengen finansial. Oke, di sini tulis nih, titik 2. Finansial Anda pengen income sekian. Income sekian, kayak gitu ya. Atau Anda ingin benda-benda. Oke, saya pengen motor NMAX tadi tuh. NMAX misalkan ya. Atau Anda pengen pengalaman. Oke, saya pengen umroh misal. Atau kondisi fisik, Anda pengen apa? Kondisi non-fisik, Anda pengen apa? Sesuai keinginan Anda. Kalau emang Anda nggak mesti diisi semua, enggak. Sekali lagi, keinginan Anda ya. Tulis teman-teman semua. Sebagai contoh, tulis satu dulu. Ingat, contoh loh ya. Kita ingin mewujudkannya secara serius loh, bukan main-main. Yang namanya latihan, itu mulai dari hal yang ringan dulu. Satu dulu. Kalau Anda ingin memindahkan gunung, angkatlah satu batu dulu. Satu batu dulu ya. Silahkan Anda isi. Cara ngisinya adalah, ingat, contoh Anda pengen finansial. Anda tulis finansial, titik 2. Titik 2, tulis. Atau Anda pengen kondisi fisik, titik 2, apa? Oke, silakan tulis di kolom chatting, teman-teman. Biar saya bisa baca sih. Kembaliannya mana, Nak?
Oke, sekarang sambil Anda ngetik, saya juga nulis lagi ya. Ini saya hapus lagi. Teman-teman semua yang Anda inginkan mesti bisa maaf teman-teman. Baik, teman-teman semua. Teman-teman, ketika Anda menuliskan keinginan Anda, maka syarat keinginan itu agar bisa diwujudkan adalah bisa tergambar oleh pikiran. Apa yang dimaksud bisa tergambar oleh pikiran? Yang dimaksud bisa tergambar oleh pikiran adalah Anda bisa melihat diri Anda sudah mencapainya. Nah, ini teman-teman semua. Anda bisa melihat diri Anda sudah mencapainya. Jadi Anda melihat diri Anda. Jadi seolah-olah ada sebuah foto. Oh, Anda nih sedang melakukan sesuatu, sedang mengalami sesuatu.
Contoh, bagaimana Anda membuat gambar diri Anda sehat dari penyakit? Bagaimana Anda bisa melihat diri Anda sehat dari penyakit? Anda mesti bisa punya gambaran itu. Contoh, sehat dari penyakit berarti bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, berarti Anda melihat diri Anda sedang bekerja dengan wajahnya sangat bahagia, tersenyum, kemudian berjalannya tegap. Misal ya. Jadi ada gambaran visualnya. Nah, yang saya maksud tidak jelas, itu nggak ada gambaran visualnya. Anda sendiri nggak tahu. Melihat diri sendiri misalkan, saya sudah punya rumah yang luas. Apa gambarannya? Ketika Anda menyebut rumah yang luas, apa gambarannya bahwa Anda sudah mencapai itu? Nggak jelas kan? Karena luasnya sendiri ambigu. Kayak gitu ya. Nah, Khair. Khair buka suaranya, Pak. Maaf, Khair. Ibu Khair ya, buka suaranya. Iya, Pak. Halo, Bu Khair. Iya, Pak. Oke, bagaimana seorang Bu Khair tahu bahwa berat badannya 65 kg? Maksudnya gimana, Pak? Halo? Ya, Bagaimana Bu Khair tahu berat badannya sudah mencapai 65 kg? baju yang udah pakai sekarang kegedean. Halo? Itu maksudnya. Gimana? Baju yang dipakai sekarang kebesaran. Atau baju yang dulu nggak muat menjadi muat. Salah, Bu. Gimana? Itu nggak jelas, karena ukuran baju bukan ukuran berat. Jadi, bayangkan seorang Khair sedang menginjak timbangan. Benar nggak? Oh iya, Pak. Benar nggak? Oh iya, Pak. Dan timbangan itu menunjuk angka 65. Setuju? Maaf Pak, ini apa di saya aja ya suara Bapak kecil ya? Ya ini contoh aja buat Ibu Khair, karena Bu Khair menyebutnya berat badan. Biar ini jadi contoh buat yang lain. Paham? Iya, Pak. Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Bagaimana Anda tahu bahwa itu sudah terwujud? Berarti Anda melihat dalam kasus Bu Khair berat badan 65, melihat angka timbangan ketika diinjak menunjuk angka 65. Kayak gitu. Sebab kalau baju yang dulu dipakai, sekarang yang dulunya tidak muat jadi muat misal, itu ambigu teman-teman semua. Berarti Anda membayangkan pakai baju itu. Lah baju itu kan macam-macam. Bisa jadi baju itu sama tapi ukurannya beda. Tapi kalau udah angka 65 nggak mungkin salah. Paham saudara? Oke. Ini udah jam 10 nih. Kita udah 1 jam. Belum bahas mewujudkannya, baru bahas keinginan doang. Masya Allah. Suara saya kecil, Mbak Nurul Unarni, atau udah jelas sekarang? Suara Bapak memang agak kecil, Pak. Sekarang kecil apa gede sekarang? Nah, itu baru bagus, Pak. Jelas, suara jelas. Oke, berarti tadi dibeginikan, sekarang diginin. Mohon maaf ya, saya lupa. Nggak apa-apa, Anda kasih tahu aja kalau suara saya kecil gitu ya. Kalau luplep itu jaringan berarti. Baik. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, Anda harus bisa melihat diri Anda sudah mencapainya. Karena gambaran itu, karena pikiran itu main gambar. Main gambar ya. Balik lagi saya cek nih jawaban-jawaban Anda. Oke. Mbak Fitriati, buka suaranya. Ya, Coach. Nah, bagaimana seorang
Fitriati tahu bahwa Anda sudah membeli rumah itu? Ada dalam gambar pikiran, Coach. Iya, gambar pikirannya apa? Ya, bahagia. Berarti gambar pikirannya sedang tersenyum gitu. Iya. Tapi kan tersenyum nggak mesti dapat rumah kan? Iya, tapi merasakannya, Coach, ada di dalamnya. Gitu. Nah, di dalam apa? Di dalam rumah tersebut. Nah, di dalam rumah tersebut. Iya. Nah, cuma kan di dalam rumah itu atau di dalam rumah orang jangan-jangan gambar yang sama, teman-teman semua. Bisa jadi wujudnya berbeda. Oke, terima kasih Bu Fitriati. Anda Sama-sama, dengarkan jawaban Bu Fitriati barusan. Saya membayangkan saya ada di dalam rumahnya. Perhatikan. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah ketika seorang Fitriati membayangkan dirinya ada di rumah itu, sudah memastikan bahwa dia pemilik rumah itu atau belum? Jawab di kolom chatting. Ketika seorang Fitriati ada di dalam rumah itu, apakah sudah membuat kepastian bahwa dia pemilik rumah itu? Belum. Oke. Teman-teman semua, pernah nggak Anda ngebayangin, katakanlah Anda pengen punya mobil gitu ya, katakanlah Anda pengen punya mobil. Terus Anda ngebayangin, enaknya jalan-jalan naik mobil, Anda ngebayangin jalan-jalan. Ternyata, suami Anda dipinjemin mobil dari kantor. Nih, pakai jalan-jalan. Sehingga Anda mengatakan begitu Anda nyetir mobil itu, Anda bilang, oh iya ya, aku kan pengen jalan-jalan, tapi maksud aku itu aku pengen punya sendiri, bukan jalan-jalan kayak gini. Pernah nggak Anda punya imajinasi yang seperti itu, punya pengalaman seperti itu? Antara yang Anda maksudkan dengan gambaran pikiran Anda itu meleset, pernah nggak? Pernah nggak teman-teman? Silahkan jawab. Pernah punya seperti itu? Oke. Cahya Purnama buka suara. Siap, Pak Sofyan. Oke, Pak Cahya Purnama, pernahnya seperti apa? Coba ceritakan. Sama, pengen punya mobil, tahu-tahu ada nitipin mobil, ya dipakai buat jalan-jalan. Gitu, Pak. Tapi kan maksudnya bukan begitu gitu kan ya? Maksudnya pengen punya mobil sendiri, Oke. pakai mobil sendiri. Nah, betul. Boleh saya tahu yang dibayangkan saat itu apa sebelum punya mobil itu? Yang sering diafirmasi ya sama anak sama istri jalan-jalan pakai mobil itu. Oke, benar. Sip. Terima kasih Pak Cahya, terima kasih. Sama-sama Mas Sofyan. Oke, nah itu teman-teman semua, itu yang saya maksud. Seringkali Anda berimajinasi seperti itu, begitu wujudnya, kenapa kok begini gitu loh. Itu yang saya maksud, enggak gitu. Anda mesti jelas, mesti tahu bagaimana Anda memilikinya. Contoh teman-teman semua, ini anak saya, untungnya itu anak saya membuat gambar seperti ini. Saya pengen punya mobil teman-teman semua. Anak saya juga pengen punya mobil. Tapi yang menarik, cara anak saya itu luar biasa. Itu saya yakin sih dia dapat hidayah dari Allah lah ya, sampai bisa begitu ya. Karena itu benar. Sebentar. Karena gambaran dia benar. Jadi gini teman-teman semua. Punya mobil dan membuat gambaran bahwa Anda sudah memilikinya itu dua hal berbeda. Anak saya itu bikin gambar, ini mobil, kata dia tuh. Kurang lebih seperti itu. Ini mobil. Lalu ini Abi, kata dia. Ini Abi. Ini pedagang. Jadi sedang serah terima kunci, kata dia tuh. Ini Abi, ini pedagang. Gambar ini yang saya tempel di dinding kamar tidur saya. Saya liatin. Dan ternyata begitu saya punya mobil, saya difotokan, itu posisi saya persis di sini, posisi pedagang persis di sini, kurang lebih seperti itu. Persis banget. Jadi
saya sedang mengajari Anda bukan cara salah mewujudkan impian, bukan. Saya ingin mengajari Anda cara benar, maka sekali lagi bahasa pikiran adalah gambar. Anda bisa memastikan bahwa Anda membuat gambar di mana memang itu mewujudkan atau itu berarti Anda sudah mewujudkannya. Nah, contoh teman-teman semua. Anda membuat, kenapa kita harus gambaran yang jelas? Contoh, pengen punya rumah luas 200 meter di Arca Manik dan lain sebagainya. Dalam imajinasi Anda sedang memegang sertifikat. Nah, sertifikat. Kalau perlu teman-teman semua, Anda foto sertifikat itu, lalu Anda ubah edit di foto itu luasnya berapa, kayak gitu ya. Alamatnya di mana, kalau perlu difoto. Kemudian nama pemiliknya Anda ubah lagi. Itu contoh aja ya. Contoh aja. Kayak gitu. Saya pernah saudara saya berafirmasi pengen beli motor, ternyata dia dipinjemi motor. Kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya alhamdulillah juga, alhamdulillah juga. Cuma salah afirmasinya. Karena kalau memiliki berarti menguasai surat menyuratnya ya, surat-suratnya. Oke. Ini kalau saya lanjutkan nggak beres-beres teman-teman semua. Sampai berakhir acara nggak beres. Pernah kok saya berafirmasi uang yang banyak. Beneran, saya melihat langsung uang 1 koper besar, tapi itu uang adik saya. Itu kan bener kan? Kayak gitu. Jadi Anda afirmasinya keliru. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah menguasainya? Itu pertanyaannya teman-teman semua. Gambar saya ketika sudah mendapatkan rumah impian saya sholat di lantai 2. Saya menuruni tangga. Bila selesai sholat, saya bertemu para asisten rumah tangga saya bahwa mereka sedang melayani saya membersihkan rumah, masak saya, dan lain sebagainya. Mbak Yeni, bisa jadi Anda ngontrak itu. Mbak Yeni, halo. Halo Pak, jangan dong. Itu kalau rumah kontrakan seperti itu juga kan? Nggak ada bedanya kan? Afirmasinya udah ada di atas Pak. Bukan, maksud saya, Anda sedang mendapatkan rumah impian bla bla bla. Tapi bagaimana itu tahu bahwa itu rumah Anda? Toh kalaupun Anda rumah ngontrak dengan perilaku seperti itu juga nggak ada perbedaannya, benar nggak? Benar. Jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana Anda tahu bahwa itu rumah Anda? Oh Pak, asistennya asisten saya. Belum tentu. Paham ya? Paham. Bisa jadi itu asisten orang lain yang dikirim ke situ dititipin. Ini Tapi saya seenaknya di rumah itu Pak, kan rumah saya gitu. Kalau itu rumah kontrakan atau bukan rumah saya, berarti kan saya masih merasa ada batasan dalam rumah itu. Kalau ini enggak, saya bebas luar biasa di sana dan bahagia. Oke. Ini saya lagi ngasih tahu Mbak Yeni, gambar pikiran itu tergambar bagaimana Anda memiliki rumah itu. Bukti konkretnya apa? Paham? Masalah perasaan, itu rumah sendiri atau rumah orang, itu bisa sama saja. Ngerti ya? Mohon maaf nih, Anda punya rumah sendiri tapi nggak bahagia, bisa jadi, nauzubillah. Merasa tertekan, ada masalah. Oke, tapi ini saya lagi ngasih tahu, Anda butuh satu gambar yang pasti, yang jelas, yang nggak mungkin salah bahwa itu rumah Anda. Paham? Sertifikat ya Pak ya? Nah, kayak gitu. Ini kan saya lagi ngajarin cara benarnya, bukan cara salahnya. Bisa saja ini teralami, bisa saja. Tapi saya nggak ngejamin bahwa itu ternyata rumah sendiri. Bisa saja rumah dipinjemin, kayak gitu ya. Oke, jadi pastikan teman-teman semua bahwa itu gambarnya benar. Nah, sekarang kita lanjut. Saya ambil contoh finansial teman-teman semua. Ambil contoh finansial. Kenapa finansial? Karena ada ukurannya. Contoh ya. Nanti Anda bisa ke benda, ke apa sama aja. Bahkan ke pekerjaan. Anda ingin mendapatkan pekerjaan. Anda ingin mendapatkan pernikahan. Nanti sama aja. Bentar, saya hapus dulu ini.
Lisna buka suaranya. Lisna Nur Asia, buka suaranya. Silakan Mbak Lisna. Iya, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Halo Mbak Lisna. Iya, iya, Coach. Katanya mau bertanya tadi. Oke. Apa Mau pertanyaannya? pertanyaan gini. Kan ada seseorang yang istilah mengajak saya rumah tangga gitu. Terus sepertinya kata hati mengiyakan gitu kan. Oh, Itu. bentar. Mbak Lisna, pertanyaannya ini, apabila menginginkan tahun 2000 ini menikah dengan seseorang, lalu gambarannya di pikiran tersebut suasana ijab kabul, benar ya? Betul. Oke. Nah, benar. Oke, itu aja ya, sip. Ya, oke, Biar terima fokus ke sini. Oke, baik. Oke, ke pernikahan dulu ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah menikah? Berarti sebutlah ini sebutlah misalkan Anda nih ya. Oke. Lalu ini pasangan Anda dalam sebuah pelaminan. Bisa kayak gitu ya. Dalam pelaminan, kursi pelaminan. Bisa. Itu berarti Anda sudah menikah. Oke. Boleh ambil gambar itu ya. Kalau untuk pernikahan. Kemudian kalau misalkan pengalaman, saya sama suami umroh. Nah, di ini Anda gitu ya, kemudian pasangan di belakangnya background Ka'bah misalkan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada gambar-gambar yang mengidentifikasikan bahwa Anda memang sudah tercapai ada di sana ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun gambar-gambar ini? Teman-teman semua, kembali lagi ingat bahasa pikiran itu ada 3, teman-teman. Bahasa pikiran itu ada 3. Yang pertama, bahasa pikiran itu adalah imajinasi. Imajinasi adalah gambar-gambar. Dalam hal pernikahan, gambarnya adalah Anda dan pasangan sedang ada di kursi pelaminan. Misal. Dalam hal uang, berarti Anda bisa jadi melihat di buku tabungan Anda uang 5 miliar, misal. Di tabungan Anda ya, di rekening Anda. Begitu cek saldo 5 miliar, misal. Nah, gambar-gambar ini, imajinasi-imajinasi ini ada di pikiran. Tapi kemudian kita kita akan menentukan selain imajinasi itu perasaan, teman-teman semua. Dan yang terakhir ucapan. Jadi sekarang kita akan bikin simbol. Misalkan simbol Anda sudah mewujudkan impian Anda. Gambaran, maaf, di sini lagi masak cabai ternyata. Oke. Nah, teman-teman semua, saya minta Anda untuk menulis apa perasaan Anda. Oke. Bila itu tercapai. Contoh, saya merasa berharga. Merasa berharga. Bahagia. Antusias. Dan lain-lain. Anda jujur aja. Apa perasaan Anda ketika itu terwujud? Jadi, Anda tulis di kertas Anda di bawah gambar semacam ini.
Di bawah gambar semacam itu, Anda tulis, apa yang akan Anda rasakan kalau seandainya Anda bisa mewujudkan itu. Oke. Oke, teman-teman semua, Anda tulis apa perasaan-perasaan Anda. Jadi di bawah, misalkan bagi yang ingin menikah, misal ya, gambar ada pelaminan, ada pernikahan, lalu di bawahnya, saya merasa diterima. Dan itu pakai bahasa Anda pribadi nggak apa-apa. Contoh, saya merasa diterima, saya merasa dihargai, saya merasa berharga. Saya sangat bahagia, apapun itu ya. Jadi perasaan-perasaan Anda tulis. Merasa bermanfaat, oke bagus tuh. Bila merasa dicintai, oke, tulis teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, tulis di sebelahnya, pikiran, kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika itu tercapai. Contoh misalkan, ternyata jadi juga ya nikah sama kamu, cie. Apa yang Anda pikirkan? Nggak apa-apa, tulis aja. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengalami itu? Contoh, saya punya mobil. Oke, contoh, ketika saya belum punya mobil, saya membayangkan memiliki mobil. Dalam pikiran saya, kalau saya sudah punya mobil, dalam pikiran saya, anak-anak pasti tersenyum. Dan mereka bilang, terima kasih Abi. Ya, saya tulis akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Apapun pikiran baik yang mungkin muncul seiring dengan kenyataan bahwa impian Anda sudah tercapai. Silahkan tulis. Saya tutup kamera selama 5 menit.
Sudah teman-teman semua? Oke, jadi nanti Anda bikin gambar ya. Nah, sekarang teman-teman semua, ini kita akan bikin simbol sekarang. Kita akan bikin simbol. Kita akan bikin simbol, teman-teman. Jadi, bagi Anda yang kesulitan membuat gambar ini gambarnya apa ya? Misal, Anda bisa bikin simbol. Sekali lagi, bila Anda kesulitan membuat gambar ini, kita bisa bikin simbol. Simbolnya adalah Anda tulis misalkan boleh gambar seseorang, lalu nah seolah-olah ada cahaya atau ada apa ya? Ada energi yang mengelilinginya. Ada energi yang mengelilinginya. Oke. Seolah-olah ada energi yang mengelilinginya. Ini adalah simbol. Jadi bisa jadi seperti ini. Jadi seolah-olah ini adalah Anda dan ada energi yang mengelilingi Anda. Oke. Lalu baca perasaan-perasaannya, Anda masuk ke dalam perasaan ini, baca pula pikiran-pikirannya, Anda masuk ke dalam pikiran itu. Sekarang, saatnya kita akan memasukkan program itu, teman-teman semua, ke dalam pikiran. Tugas Anda adalah, Anda pejamkan mata, lalu bayangkan Anda ada di posisi seperti itu. Oke? Anda bayangkan Anda berada bisa membayangkan Anda dalam impian Anda, atau kalau Anda kesulitan, Anda membayangkan diri Anda dipenuhi oleh energi seperti tadi. Lalu Anda pejamkan mata Anda, dan Anda rasakan, gali perasaan-perasaan Anda. Alhamdulillah, saya merasa bahagia, merasa apa tadi yang sudah Anda tulis, Anda rasakan kembali. Kemudian apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tadi tulis juga di dalam kolom pikiran, Anda bayangkan kembali. Bagi Anda yang Muslim, Anda ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau sebenarnya nggak pakai zikir juga bisa, teman-teman semua. Tapi kalau pakai zikir sesuai keyakinan Muslim, sekali lagi kalau kita sudah punya keyakinan itu, maka ketika ditambahkan ini jadi semakin baik. Jadi Anda bayangkan seolah-olah terjadi, lalu Anda ucapkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Berulang-ulang. Minimal 30 menit, teman-teman semua. Minimal 30 menit. Sebenarnya sih nggak ada batasan, nggak ada patokan ya. Tetapi ini konteksnya kita sedang mensugesti pikiran. Sedang mensugesti pikiran. Nah, ini dilakukan di awal pagi, awal bangun, pagi-pagi boleh. Dini hari bagus banget. Sebelum tidur bagus. Jadi pagi hari dan sebelum tidur. Kalau siang hari itu tuh kita cenderung punya banyak pikiran. Jadi kualitasnya berbeda ya, meskipun boleh juga. Cuma kalau di Barat itu mereka nyebutnya meditasi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman semua, oke. Anda sudah bisa teman-teman semua praktekin, coba Anda praktekin dulu deh, pejamkan mata, lalu ucapkan pejamkan mata, bayangkan perasaan-perasaan yang tadi ditulis itu Anda masukkan ke dalam perasaan Anda, pikiran-pikiran yang Anda tulis juga masukkan ke dalam pikiran Anda, lalu Anda ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi gambar di dalam pikiran Anda itu lompat-lompat dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Enggak apa-apa. Yang penting itu masih membayangkan seolah-olah itu sudah tercapai, terwujud. Terus berulang-ulang. Kalau Anda merasa tiba-tiba ada lintasan pikiran negatif, Anda bisa ucapkan ho'oponopono atau Anda ucapkan istighfar. Kalau ada pikiran negatif. Atau sebenarnya si ho'oponopono juga istighfar juga bisa diucapkan ketika Anda membayangkan itu. Jadi sebenarnya ketika Anda membayangkan itu sudah terjadi, Anda bisa praktek ho'oponopono, bisa praktek istighfar, bisa praktek hamdalah. Silahkan dipilih kayak gitu ya. Ingat ketika Anda menangis, bagus, lanjutin aja. Bacaan-bacaan Anda ulangi terus-menerus. Oke. Dan ingat, pagi dan malam. Sampai sini ada pertanyaan, saudara-saudara? Saya izin minum dulu. Ada pertanyaan? Oke, Mbak Lisna merinding, alhamdulillah. Terus aja ucapkan ya. Oke, keluar air mata, bagus. Itu namanya terharu. Mbak Mary Batam juga tadi kayak gitu ya. Oke, baik, berarti sudah jelas ya teman-teman semua ya. Ada Pak. Sebentar. Ayu Tutianingsih, kalau ada gambarnya 4, kenapa gambarnya 4? Apakah maksudnya gambar 4 itu untuk satu goals, satu keinginan, atau 4 keinginan? Kalau untuk satu keinginan, enggak apa-apa kalau gambarnya lompat-lompat. Kayak gitu ya. Kalau 4 goals, tadi saya sudah mengingatkan. 1 dulu dikerjain. Ya. Kalau Anda masih kecil, enggak bisa disuruh ngangkat meja. Jangan ambil beban langsung berat. Ini namanya latihan. Ya. Latihan itu bertahap. Kecuali kalau udah jago, nggak apa-apa ya. Ada 2 orang yang resen, Pak. Ada Pak Muafid sama Pak Bayu. Mungkin beliau mau nanya. Pak. Oke, bentar. Pak Sofyan, saya sudah lama nggak nyimak untuk mulai kembali terapi apa mulai Al-Baqarah. Iya. Kemudian saya buat Big Dream, Pak, dengan gambar masing-masing. Oke, silakan. Ingat ya, ini latihan, teman-teman. Nah, yang namanya latihan, ambil yang paling ringan dulu. Kayak gitu ya. Ini latihan loh. 1 dulu. Jangan langsung semua. Kayak gitu. Jangan merasa, oh saya nih mumpung dibimbing nih, saya kerjakan semuanya. Sama aja Anda mengatakan kalau saya nggak dibimbing, saya nggak bisa. Oke. Tadi yang angkat tangan, Pak Muafik nih silakan. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Ketika dalam pikiran itu ingin membayar utang 200 juta misalkan, sementara otot kita atau pikiran kita membayar secara bertahap 50 juta 4 kali. Nah, apakah dalam membayangkan pikiran itu membuat gambaran itu kita membayar dengan kwitansi 50 juta sampai goal, atau kita membayar 50 juta itu membayangkan 50 juta 4 kali. Mohon penjelasannya. Sebentar, Pak Muafik ini punya hutang? Punya. Berapa? 200. Oke. Ya udah fokus aja ke 200 Pak Muafik nih. Nyamannya yang mana Pak Muafik nih? Kalau saya nyamannya 50, Pak. Ya udah, 50 aja. Oh gitu, ya siap-siap. Sampai goal Pak ya? Iya. Oke. Jadi Pak Muafik ini seolah-olah punya sebuah data transaksi, kwitansi 50 juta 4 lembar. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Pak Bayu silakan.
Ngapunten. Halo, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bayu? Iya. Ini Coach, saya masih sempat bingung nih tentang tadi kan untuk income saya ingin 30 juta sampai akhir Oktober. Jadi setelah akhir Oktober turun lagi gitu? Ya enggak gitu. Nah kan kalimatnya 30 juta sampai akhir Oktober. Berarti sampai akhir Oktober doang 30 jutanya. Setelah akhir Oktober berarti turun lagi. Bener nggak sih? Kayaknya gitu. Enggak kerasa gitu juga ya. Ya, coba gimana kalimatnya? Ayo. Dapat income 30 juta atau lebih sampai dengan akhir Oktober 2022. Tuh lihat, sampai kapan income itu terwujud? Akhir Oktober. Oke, berarti setelah akhir Oktober terwujud nggak? Enggak. Enggak, emang pengennya begitu? Enggak. Mungkin maksudnya begini, memiliki income 30 juta atau lebih sejak Oktober. Bener nggak sih? Maksudnya begitu mungkin? Atau salah? Oh iya betul, berarti Oktober udah dapat uang sekian gitu ya? Iya, berarti sejak Oktober kan? Oh iya betul, Coach. Bukan sampai, kalau sampai berarti batas akhir. Iya betul. Tuh kan dari situ aja udah salah dirimu ini gimana? Nah, terus tambah lagi boleh Coach ya? Nah ini kan pertanyaannya posisi, apa? Pertanyaannya apa namanya? Masih bingung. Ini 30 juta ini saya dapat full satu kali, maksudnya membayangkan satu kali dapat 30 juta di rekening atau nyicil per hari gitu masih rancu. Nggak usah dipikirin kalau rancu ya. Tugas Mas Bayu bukan memikirkan itu. Tugas Mas Bayu adalah menghasilkan income total 30 juta atau lebih dalam satu bulannya. Benar? Betul. Masalah dicicil, cash langsung, itu sih terserah. Terserah siapa? Ya terserah si nyamannya nanti. Artinya membayangkan gambar 30 jutanya tetap misalkan di saldo 30 juta langsung itu. Ya, jadi saldo misalkan Oktober, November, Desember 30, kurang lebih kayak gitu. Ya, siap. Ya bukan saldo ya, kalau saldo kan selalu nambah. 30, 60, 90 berarti kayak gitu kan. Iya betul. Ya kalau 30 berarti tetap. Kayak gitu kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi siap. hasil akhirnya atau Anda dapat stroke, dapat apapun itu, pokoknya bisa jadi 30 juta dalam setiap bulannya. Oke? Oke. Ya, makasih, Sip. Sama-sama. Kemudian kok ini jadi banyak yang nanya. Bentar. Mas Bayu, raise hand lagi deh. Mas Bayu raise hand dulu. Oke, jadi ketahuan kan yang ini nih. Hentikan video, hapus sorotan. Nah, ini maksudnya. Terus Mbak Yeni ya? Ya, alhamdulillah. Ini Pak, saya kemarin kan udah putuskan tuh naik 50 juta gitu. Udah sering sih baca 50 juta. Ya Allah, bagaimana caranya 50 juta gitu. Kadang-kadang saya nggak sadar, terus pas nyadar, ternyata saya berucap itu 30 juta Pak gitu. Nah, itu gimana? Terus saya 50 juta maksud saya, ya Allah gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Apa maksud? Oh ya. Tapi bukan berarti saya ke 30 ya Pak ya, tetap 50 ya Pak ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Siap. Udah cukup, jangan dibahas lagi. Siap. Makasih, kalau Pak. dibahas lagi malah memperkuat lagi. Oke. Siap. Baik. Kemudian terus Nurul Awali Fauzia. Mau bertanya, Coach. Silakan. Ya, jadi gini, Pak Sofyan. Saya mendapatkan hadiah perjalanan keluar kota, keluar pulau. Tapi ternyata untuk transport dari daerah asal ke kota tersebut itu hanya diganti 50%. Nah, ini kan saya diskusikan dengan suami, Pak Sofyan. Jadi karena kami masih ada
prioritas yang lain ya. Saya juga kemarin mikir, waduh kalau misalkan saya memutuskan sekarang berarti kan nggak selaras dengan keberlimpahan. Tapi saya diskusikan dengan suami, kata suami gini, Pak Sofyan, Bunda kita masih banyak keperluan dan Bunda masih mau ada jadwal untuk belajar di bulan Oktober yang itu butuh biaya juga nggak sedikit. Jadi alangkah baiknya kalau perjalanan itu tidak usah diambil. Seperti itu, Pak Sofyan. Nah, Pertanyaannya apa? pertanyaannya saya mengikuti perjalanan itu atau saya ngikutin kata suami? Kita lagi bahas impian. Halo. Tapi nggak Saya apa-apa ya. di satu sisi saya ingin Pak Sofyan karena saya belum pernah ya. Dan itu kan istilahnya kita minta sama Allah, tapi suami bilang begitu gitu Pak Sofyan, saya agak bingung situ. Kalau istri mah harus nurut sama suami, Bu. Saya nggak Iya, berani Pak lah Sofyan. ngasih saran yang di luar suami. Iya, Pak Sofyan. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Saya nggak berani ngasih saran di luar suami, nggak berani saya. Siapa saya? Sementara Allah menyuruh istri patuh sama suami. Terus saya nanti bikin pendapat berbeda, jadi konflik. Dosa saya. Iya, Pak Sofyan. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Heeh. makasih, Pak. Ya, makasih, Pak Sama-sama. Sofyan. Sama-sama. Oke, kemudian Pak Sidik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sofyan, saya sudah afirmasi ya untuk dapat income 500 juta sepanjang tahun ini. Itu yang dibayangkan 500 jutanya aja di saldo atau gimana Pak? Sepanjang mendapatkan income kan, bukan mendapat punya tabungan, bukan. Yeah. Income itu kan dipakai buat kebutuhan. Sekarang yang udah dihabiskan berapa? Dari awal Januari sampai bulan September ini? Oh enggak Pak, maksudnya gini. Saya kan ini kan ada hutang juga, jadi saya totalkan segitu biar bisa. Berarti bukan total income dong Pak? Berarti apa? Rizki ya Pak? Income itu kan, mohon maaf, Anda pakai makan dari mana? Berarti ikutnya apa itu Pak? Iya, itu kan income juga kan, apa yang dimakan itu income juga kan? Bener nggak? Kalau Anda bilang total income 500 juta, itu berarti sudah dikurang sudah termasuk biaya makan, bener nggak? Iya. Berarti kalau seandainya Anda punya katakanlah hutang, berarti biaya pengeluaran Anda tiap bulan dikali 1 tahun ditambah dengan hutang Anda, setuju nggak? Oh iya. Bener nggak? Oke, tinggal Anda tulis tuh pengeluaran Anda setiap bulan tuh berapa. Contoh lah misalkan ya 5 juta kayak gitu ya. Berarti dikali 12 misal 5 juta dikali 12 60 juta ya. 60 juta ditambah misalkan ada biaya-biaya anak masuk sekolah dan lain-lain total 100 misal. Anda punya hutang 500 juta, berarti 100 tambah 500 jadi 600 dong. Paham? Oh iya. 600 juta. Kayak gitu. Jadi Anda punya income total 600 juta. Sehingga di dalam gambaran Anda ketika cek saldo hasil akhirnya 500 juta. Karena 100 juta kepake katakanlah. Benar nggak? Ya, berarti yang dibayangkan saldo akhir, Pak. Ya, atau bisa jadi dalam bayangan Anda itu Anda ngelihat kan di dalam tabungan itu suka ada tuh ketika kita ngecek misalkan 12 bulan terakhir berapa transaksinya, ternyata 600 juta nilainya misal. Benar? Iya. Oh iya, makasih ya Pak. Kayak gitu ya, sama-sama. Baik, tuh jadi banyak lagi. Mbak Lisna. Ini saya begitu Pak tadi yang terakhir, saya udah berpikir kayaknya ini terakhir nih. Sebenarnya Mbak Lisna masuk. Ayo gimana Mbak Lisna? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, jadi impian itu kan selain income itu ada impian saya, apa keinginan saya gini, almarhum suami itu tahun lalu, suami meninggal tahun lalu, itu
kan meminjamkan uang ke 100 juta ya coach. Bentar, ini suaranya kok kayak ada background yang lain deh, bener nggak sih? Gimana suami meminjamkan uang 100 juta? Ya, sekitar 100 juta. Terus kepada sekitar 2 atau 3 temannya ya. Oh, 3 teman. Lalu habis itu kan ngobrol-ngobrol, ini buat simpanan Bu, katanya gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama siapa? Sama saya dulu waktu tahun lalu itu. dulu. Sebelum meninggal itu. Nah, terus sekarang kan sudah 1 tahun berlalu ya, suami meninggal. Ada keinginan yang 100 juta itu dikembaliin gitu. Ada yang harus saya lakukan dari imajinasinya atau gimana coach? Oke. Pengen dibayar dari piutang atau pengen Allah bayar dari sumber yang lain? Subhanallah. Oh gitu ya. Iya. Dari mana aja coach? Ya dari mana aja, ya sudah fokus aja ke duit. Oh gitu? Iya. Mau Jadi dari manapun. Nggak usah afirmasi atau imajinasi dari orang-orang tersebut itu ya coach ya? Ya nggak usah, itu mah tabungan suami. Kalau dibayar, alhamdulillah buat Mbak berkah. Kalau nggak dibayar, pahala buat suami. Subhanallah. Oh, ya siap coach. Benar nggak? Betul. Ya Allah, jadi terbuka ini. Jadi fokus ke aja ya, ke income gitu ya. Jangan sampai mempersepsikan karena piutang nggak dibayar maka aku jatuh miskin. Hello. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya coach, makasih. Sip, sama-sama. Mbak Leli. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak, jika kita membayangkan memiliki rumah dan kita sudah memiliki sertifikat tanahnya, jadi yang kita bayangkan sekarang cuma bangunannya aja Pak ya, Iya, bangunannya. Atau itunya. Nggak perlu dipikirin sertifikatnya lagi kan Pak? Ya enggak, karena kan rumah kalau udah di atas bangunan rumah kalau di atas tanah itu udah otomatis pemilik si tanah. Iya. Ya kan? Hukum kita kan begitu. Oke, sip. Oke. Terima kasih, Pak. Tahia Purnama, silahkan. Sama-sama. Pak Sofian. Saya kan pekerja ya Pak ya. Kerja kan gajinya sudah segitulah. Sebentar. Kalau rezekinya segitu enggak, Pak? Kalau rezekinya lebih. Gajinya kan gajinya kan tetap. Mas saya mengafirmasikan selama ini saya ini adalah penyalur rezeki bagi banyak orang. Dan alhamdulillah rezeki saya income saya memang lebih dari sejumlah gaji yang ada dari sana sini. Tapi mungkin karena saya mengafirmasikannya itu dan saya mengafirmasikannya dapat income sekian, jadinya nggak nyisa-nyisa. Kan Anda pengen jadi penyalur. Anda pengen jadi penyalur. Nah, supaya tetap ada simpanan itu karena yang afirmasinya lah. Ya kan karena Anda bilangnya, ya itu saya bilang tuh, Anda pengen jadi penyalur. Yang namanya penyalur tuh seperti pipa paralon. Benar nggak? Benar. Iya, nah sekarang pertanyaan saya, Anda maunya apa? Jadi penyalur iya. Ada yang tersimpan di tandon penyimpanan juga iya. Berarti Anda bukan penyalur lagi, ngerti nggak? Ya, fokus aja, Anda pengen dapat duit berapa? Jadi fokus di saldonya, saya punya saldo tabungan sekian. Itu terserah apa ya? Iya. Kemudian uang itu untuk apa? Uang itu untuk apa? Uang itu kan ada manfaatnya. Sebenarnya Anda buat apa manfaat uang itu? Ya, untuk kesehatan banyak orang. Itu mesti dirinci supaya nanti begitu duit itu ada memang benar sesuai untuk peruntukan. Paham ya? Paham. Kayak gitu ya. Sip. Oke, jadi Pak siapa tadi barusan teh? Pak Cahya ya. Pak Cahya dan teman-teman semua, jangan sampai kita merasa takut nggak diwujudkan kalau kita nggak bantu orang. Berarti niat bantu orangnya supaya diwujudkan, benar nggak? Itu amal yang tidak ikhlas. Oke, amal yang tidak ikhlas. Kayak gitu sayang. Mendingan Anda fokus aja. Anda ingin apa? Pengen apa? Anda pengen jumlah uang berapa?
Seperti itu ya. Kemudian nanti berapa persen yang akan Anda sedekahkan. Sebutlah 10%. Ya itu udah cukup. Itu udah cukup ya. Kayak gitu. Sip. Kemudian Juliana ya. Terakhir nih Juliana nih. Iya, Coach. Sip, gimana? Gini, Coach. Cara mengafirmasikan uang itu halal itu bagaimana? Saya tuh sering mengafirmasikan dapat banyak uang. Selalu dapat banyak uang, Coach. Tapi itu amanah. Jadi saya malah jadi bendara ini, bendara ini itu terus. Nah, mengafirmasikan uangnya halal, uang saya sendiri Pertanyaan bagaimana? saya sebelumnya afirmasinya gimana? Membayangkan di depan membayangkan saya ada apa? di depan saya ada orang memberikan saya uang banyak ratusan juta dan selalu seperti itu adegannya. Baik. Tetapi ya, bukan berarti uang saya. salah membayangkan. Terus salah bagaimana, membayangkan. Jadi bayangkan misal punya tabungan, punya uang di rekening, lalu ada semacam tulisan, alhamdulillah ini uang saya. Atau dalam bayangan itu seperti ngasih tahu ke suami, ngasih unjuk ke suami. Lewat misalkan Mbak pegang handphone, terus tertulis saldo 500 juta. Terus Mbak bilang ke suami, sayang lihat nih uang kita sekian. Paham? Gitu. Ya, paham. Itu berarti terkedekan seperti itu. Ya. Baik. Bismillah dicoba, bismillah. Jangan dicoba, tapi dipraktekkan. Oh ya, dipraktekkan. Ya, siap. Terima kasih, Coach. Baik, teman-teman semua. Sudah beres ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Dan saya akan ngasih tugas kepada Anda. Tugas Anda adalah, nah ini tugas nih. Bentar nih. Coach kalau punya rumah sebaiknya mengimajinasikan rumahnya atau uang sesuai harga rumah. Dua-duanya benar. Sama sekarang jadi sekarang jadi finance perusahaan bisa pegang uang banyak, tapi bukan punya sendiri. Pak, saya ASN dengan gaji yang tetap berkeinginan memiliki income 20 juta per bulan. Bagaimana caranya ini, Pak? Tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir. Pak, mau nanya, jika kita afirmasinya misalnya malam ketika kita mau tidur posisi rebahan menjelang tidur, boleh nggak? Silahkan. Perhiasan yang digadai bulan Desember 2022 sudah bisa ditebus. Tulis ya, berapa nilainya. Oke, teman-teman semua. Pak, saya mau afirmasi 5 miliar, langsung boleh ya Pak? Boleh-boleh aja. Sama, boleh nggak Pak saya ngangkat beban 2 ton? Boleh. Nggak ada yang salah. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada larangan. Boleh. Kayak gitu, kalau Anda kuat. Oke, terus apa yang masih terapi luka batin belum selesai boleh juga melakukan ini Pak? Boleh. Oke, teman-teman semua, tugas Anda adalah kemarin Anda sudah menulis membuat resume sugesti membuat materi kulwap untuk sugesti keberlimpahan. Itu udah bagus ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah buat. Nanti tolong di checklist di grup buku kerja 1 yang udah bikin siapa aja ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah ceritakan lewat tulisan ya. Lewat tulisan atau boleh juga lewat video. Pengalaman mengikuti program Behind the Sign. Program 30 hari terapi atau terapi dan afirmasi atau program Behind the Sign. Ceritakan. Nah, teman-teman semua, ini menjadi syarat Anda untuk ikut minggu berikutnya. Syarat ikut Zoom meeting
minggu depan. Kenapa dibuat syarat seperti ini? Agar sama-sama serius. Anda serius, saya serius. Dan saya juga butuh feedback. Benar ya? Supaya saya bisa meningkatkan terus. Apa yang menurut Anda berharga di sini Anda ceritakan, sehingga saya tahu, oh ternyata yang saya anggap biasa, ternyata oleh Anda disebut berharga, berarti saya pertahankan itu atau tingkatkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini sekali lagi menjadi syarat ikut Zoom meeting minggu depan. Silakan Anda screenshot, ceritakan pengalaman mengikuti program 30 hari terapi. Berapa banyak tidak ada aturan. Kenapa tidak ada aturan? Kan Anda mau menulis aja udah bagus. Boleh lewat video kalau Anda malas nulis ya. Kadang-kadang saya malas nulis, sudah saya bikin video aja. Kadang-kadang gitu. Oke teman-teman semua. Silakan screenshot, Mbak Dwi Ajeng tolong di screenshot. Agar ini dibagikan juga. Sudah, Coach. Oke, baik teman-teman semua, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang salah, murni dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu dari Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Izin tutup forum ya.